Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam ruang kesaksian Aku Masih Punya Tuhan. Acara ini menyajikan kesaksian-kesaksian tentang perjalanan hidup orang percaya bersama Tuhan, yang dimana mereka telah melalui berbagai proses kehidupan, yang akhirnya melalui proses tersebut mereka mendapatkan sebuah pembelajaran hidup yang berarti, sehingga mereka bisa menjadi seperti mereka yang sekarang. Dan saat ini telah hadir bersama kita seorang narasumber, yaitu Bapak Lomi Here. Beliau akan mengisi ruang kesaksian kita pada episode kali ini. Selamat menyaksikan. Salam saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam kesaksian yang kedua. Seperti beberapa waktu yang lalu saya bersaksi bahwa ketika saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya punya kerinduan, punya dorongan dari dalam jiwa, dan saya mengingat orang tua saya, ayah saya yang masih ada di kampung. Lalu akhirnya bagaimana cara saya berusaha supaya saya bisa berangkat untuk pergi menginjili beliau. Nah, ketika sampai di kampung, saya pergi dan menginjili. Saya kasih tahu bahwa Bapak tidak ada lagi jalan lain untuk keselamatan, hanya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada lagi perbuatan amal kita yang bisa menyelamatkan kita selain hanya iman dan percaya kepada Kristus. Tapi itu beta gunakan dalam bahasa sabu. Tapi saudara, beliau bilang apa? Kau anak kemarin saya yang lahir kau mau ajar saya kau punya agama. Itu kata beliau. Nah saudara, saya tidak putus asa, tidak pernah berhenti. Pada keesokan harinya saya tidak bicara apa-apa lagi. Saya hanya diam karena di sana saya sekitar ada seminggu lamanya baru saya kembali ke Kupang. Tapi saudara, kalau beliau ini, ayah saya, lihat saya sepertinya dia marah karena saya mengajar kepada dia agama katanya. Menurut dia dengan amal dia, perbuatan dia, dengan dia tidak pernah jahat dengan orang, tidak pernah curi, dia bilang itu dia sudah selamat. Nah saudara, pada hari keempat saya sudah hampir kembali ke Kupang. Saya coba lagi dekati. Waktu saya duduk bersama-sama beliau bilang, kau jangan coba-coba omong agama. Beta bilang, Bapak, bukan saya mau omong agama, tetapi saya mau kasih tahu Bapak jalan keselamatan itu. Memang agama tidak pernah menyelamatkan kita. Jingitiu pun tidak pernah menyelamatkan kita. Kalau Bapak bilang Jingitiu itu menyelamatkan kita, bukti-bukti sejarah di mana? Tetapi kalau yang saya mau kasih tahu Bapak, ini ada bukti sejarah yang sangat kuat, yang dipercaya oleh orang yang sudah umur beribuan tahun. Tapi kalau Bapak ini kan baru umur berapa? Baru Bapak bilang Jingitiu itu benar dan itu ada keselamatan di sana. Saya sudah sedikit melawan dengan beliau, tapi dia bilang tidak. Tidak usah kau ajar saya yang lahir kau, bukan kau yang lahir saya, kata beliau seperti itu. Saudara, sebagai manusia, saya rasa mau marah juga, mau marah bagaimana sama orang tua. Apalagi ini dalam hal pemberitaan Injil, kan itu kalau Allah tidak menarik mereka, kan pasti mereka tidak pernah percaya kepada Kristus. Hanya saya ingat itu, jadi akhirnya saya juga tidak marah, sabar saja. Apalagi itu orang tua, jadi sudah. Tetapi niat saya berdoa supaya jangan padam di sini, jangan berhenti di sini. Saya harus berulang kali menemui beliau. Saudara, saya kembali ke Kupang, gagal. Tapi kesempatan berikut lagi, saya pergi lagi ke Sabu, injili lagi. Begitu juga, dia bahkan marah. Dia bilang, kau jangan pernah datang di kampung lagi. Lama-lama saya tidak kenal kau sebagai anak. Marah sekali beliau. Jadi saya bilang, ini payah. Saudara, kali ketiga, beliau dapat sakit. Sakit sudah parah. Dan akhirnya kami semua berangkat karena kami ada 5 orang. 3 orang merantau, 2 di Kupang sini, 1 di Sumba. Adik laki-laki saya yang kedua ada di Sumba. Kami sudah berangkat semua pulang kampung karena dipikir beliau meninggal sudah. Nah sampai di kampung saudara-saudara, saya langsung panggil semua lalu berdoa. Setelah berdoa saya injili lagi. Beta bilang, Bapak, tidak ada cara lain lagi jalan keselamatan ke surga, hanya percaya pada Yesus Kristus. Kalau sudah percaya kepada Yesus, Bapak harus dibaptis. Saudara, saya tidak omong panjang lebar, tetapi cukup dengan beberapa kalimat itu saja. Jadi sekarang masih ada waktu, Bapak masih sadar, masih bisa bicara dengan kami.
ambil sudah keputusan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saat ini sudah. Supaya kapan saja Bapa mati dari dunia ini, akan bertemu dengan Yesus dan bersama-sama di surga, di tempat yang mulia, tempat yang tidak ada penderitaan apapun di sana. Kalau Bapak tidak terima Yesus saat ini, andai kata Bapak pergi dari dunia ini, pasti akan menderita di neraka selama-lamanya. Yang seperti ada dalam cerita Jing itu, bahwa memang ada neraka yang menyala-nyala di sana. Nah saudara, setelah itu saya bangun, dari situ saya tidak dekat Bapak tua lagi. Tapi saudara, yang anehnya, satu hal yang luar biasa, pagi-pagi hari dia panggil adik saya nomor 2 yang dari Sumba itu. Dia panggil nama Adi. Dia bilang, Adi, kamu kasih keluar sudah ini. Ada satu tempat persembahan yang menyembah dewa-dewa. Dia bilang, kamu angkat sudah ini barang, buang di luar sana, pi bakar sudah. Karena saya mau Kristen. Itu pada jam 6 pagi. Kami belum bangun yang lain. Hanya adik saya yang beliau kasih bangun supaya dia mau cerita itu. Adik saya dengan bergegasnya lari ke saya, bilang, kakak ini Bapak ada omong bagaimana kok, mari dekat di sana. Lalu saya dekati beliau bilang, anak ini kasih keluar sudah ini barang-barang berhala dari dalam rumah ini karena saya mau Kristen. Nah saudara, kami bahagia semua, kami berdoa, beta panggil semua, saya panggil semua keluarga untuk kami berdoa bersyukur kepada Tuhan karena satu peristiwa yang ajaib. Dia bilang, saya mau terima Yesus saat ini. Saudara, akhirnya sakitnya juga semakin hari dia berangsur sembuh. Akhirnya karena dia sudah sembuh, kami pulang ke Kupang. Tapi saudara, pada beberapa minggu kemudian, majelis dan pendeta dari gereja yang ada di Sabu suruh beliau ikut perjamuan kudus. Tapi ketika dia dengar bilang mau ikut perjamuan kudus, dia menangis sejadi-jadinya. Lalu adik-adik yang masih ada di Sabu, ada 2 orang adik perempuan. Mereka telepon saya bilang, kakak setelah Bapak disuruh ikut perjamuan kudus, kok Bapak menangis luar biasa. Lalu mereka telepon saya, lalu saya bilang kasih speaker, kasih HP di dekat Bapak tua. Lalu saya tanya, kenapa Bapak ini nangis? Dia bilang, nak, bagaimana ini pendeta suruh saya mau ikut perjamuan kudus, sedangkan saya orang kotor, orang yang berdosa ini. Bagaimana? Baru mereka bilang itu anggur itu adalah darah Kristus, roti itu adalah tubuh Kristus. Jadi ketika diajak untuk perjamuan kudus, beliau mengatakan bahwa saya tidak layak untuk minum anggur karena anggur itu adalah darah Kristus dan roti itu adalah tubuh Kristus. Bagaimana saya manusia yang berdosa, yang kotor, yang hina seperti ini mau layak? Dia cerita seperti itu sama saya. Lalu saya bilang, Bapak, itu sudah Tuhan sudah kasih sadar Bapak bahwa Bapak manusia berdosa. Justru itulah Bapak harus melakukan semua itu untuk menggenapi yang Bapak mengaku kemarin sudah beriman pada Kristus. Sebagai bukti atau sebagai buah dari pengakuan Bapak sudah terima Yesus, harus ikut perjamuan kudus. Setelah itu saudara, dia dengar penjelasan dari saya seperti itu. Dia senang-senang, tertawa-tertawa. Nah saudara, akhirnya dia ikut perjamuan kudus. Dia sudah dibaptis oleh pendeta yang ada di gereja di Sabu. Ikut perjamuan kudus. Dengan perjalanannya waktu, menurut kesaksian adik-adik saya yang masih ada di kampung itu, beliau atau orang tua kami, dia sungguh-sungguh menyesali dosanya dan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya beberapa waktu kemudian dia meninggal dunia. Dan saya sangat bersyukur kalau dia meninggal sudah ada di dalam Kristus, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah bagaimana dengan saudara-saudara yang sementara dengar kesaksian ini? Apakah saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga atau belum? Jangan-jangan saudara ada di dalam gereja atau dalam ibadah setiap hari Minggu, tetapi tidak pernah sadar bahwa manusia berdosa yang butuh Kristus sebagai juru selamat dosa. Kiranya kesaksian ini boleh memberkati saudara-saudara. Shalom. Semoga kesaksian ini dapat memberkati kita dan menjadi inspirasi yang menguatkan iman kita bahwa sampai hari ini masih ada Tuhan yang menyertai dan menolong kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.